Puji Tuhan, kami ucapkan selamat pagi, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita berdiri semua, kita angkat pujian, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Haleluya. Haleluya.
Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Engkaulah Allah yang memberi kekuatan dalam hidup kami. Kalau kami ada pada pagi hari ini Tuhan, itu semua hanya oleh kasih dan kemurahan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Haleluya. Mari kita angkat refnya aja, ajaib Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Engkau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Tuhan. Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Dengan kasih Kristus, saya berdoa untuk memulai ibadah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kembali kami datang merendahkan hati, menundukkan diri di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih dan kemurahan, buat anugerah yang Tuhan limpahkan atas kehidupan kami. Pagi hari ini kami boleh kembali bersama-sama menghampiri tahta-Mu yang maha kudus. Kami rindu untuk menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami rindu untuk dibekali firman Tuhan, dikuatkan melalui firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, mengampuni dosa dan pelanggaran kami, menyucikan, menguduskan hidup kami. Pagi hari ini kami menyerahkan imam-imam yang mengambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini, diurapi dengan Roh Kudus. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Roh Kudus mengurapi, memberi hikmat kepada hamba-Mu, sehingga rahasia tentang keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus boleh dibukakan. Iman kami semakin bertumbuh, rohani kami semakin bertumbuh. Kami semakin mengasihi Tuhan, semakin setia beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk berkati seluruh sidang jemaat-Mu pada pagi hari ini. Saudara-saudara kami yang mungkin tidak bisa hadir bersama-sama dengan kami, Tuhan melawat kehidupan mereka. Apapun yang mereka alami saat ini, Tuhan senantiasa menyertai mereka. Yang sakit Tuhan sudah mengampuni, menjamah, menyembuhkan, memulihkan kesehatannya. Pada kesempatan yang lain boleh kembali bersama-sama dengan kami beribadah Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Kami mulai ibadah kami pagi hari ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, mari kita tetap berdiri. Kita mau memuji memuliakan Tuhan. Kita merasakan bahwa pada hari ini kita sudah mendekatkan diri di dalam Tuhan Yesus. Mari kita angkat pujian, hanya dekat Allah saja. Hanya dekat Allah saja. Aku tenang daripadanya keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota
benar. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batu, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Sekali lagi, hanya dekat Allah saja, hanya dekat Allah saja aku benar. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batu, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya Dia, hanya Dia gunung batu, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya Dia, hanya Dia gunung batu, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kalau lagu ini sungguh menguatkan kita, walaupun ini lagunya lagu lama, tetapi kita pasti di dalam Tuhan, kita menekankan diri di dalam Tuhan, pasti kita mendapatkan kedamaian yang luar biasa dari Tuhan. Tidak perlu kita jauh-jauh kalau ada pergumulan, masalah, persoalan, karena setiap saat, setiap hari kita mengalami suatu pergumulan, permasalah. Namun lewat pujian ini kita dikuatkan supaya tetap kita mendekatkan diri di dalam Tuhan. Apapun keadaan kita, kita selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, dengan kita mendekatkan diri sama Tuhan, kita mendapatkan suatu kedamaian yang luar biasa. Haleluya. Oleh sebab itu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita angkat pujian, damai yang Dia berikan sangat besar. Haleluya. Sangat besar.
ada damai? Amin, puji Tuhan. Luar biasa, pujian-pujian lama, namun tetap kita selalu dikuatkan oleh lagu-lagu pujian ini. Puji Tuhan, mungkin Bapak Ibu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan yang menyaksikan kebaikan Tuhan, diberikan waktu dan kesempatan. Puji Tuhan, kesempatan yang diberikan pada kami untuk menyaksikan cinta Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Tuhanku yang sangat mengasihi kami, saya telah merasakannya. Ini saudaraku, saya mulai bulan Januari sampai sekarang, saya ini sering sakit saudaraku, cuman saya rasakan. Sakit saya itu sakit vertigo, sering kumat. Kadang-kadang mau berangkat ke gereja pagi jam 5 itu di eklesia, sudah siap mau berangkat, tahu-tahu nyut mau ngeblak saudaraku. Akhirnya diem pegangan tembok duduk, akhirnya ndak jadi berangkat. Tapi puji Tuhan saya bisa di gereja sini jam 9. Kesempatan yang begitu indah selalu diberikan pada kami. Saya percaya kalau kita berseru kepada Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Saya percaya karena Tuhanku adalah Tuhan yang baik. Dan ini pun saya pergi ke gereja, kalau mau pergi ke gereja saudaraku, saya selalu gini, Tuhan tolong saya jangan mumet lagi, agar kami bisa lebih setia kepadamu Tuhan, amin. Diam, habis itu hilang. Tahu-tahu kemarin ya gitu, habis mandi saudaraku, mau ngeblak lagi pegangan tembok. Saya 1 minggu di rumahnya anak Doni, soalnya saya di rumah sendirian saudaraku. Kadang-kadang mikirnya itu aneh-aneh, ya Tuhan, kalau saya mati ndak ada yang tahu ya apa Tuhan, saya gitu. Tadi akhirnya tidur di sebelah di rumahnya anak Dedi. Ini 1 minggu di bawah anak Doni, soalnya saya bilang, Don mama mumet lagi, wes gitu nanti tak jemput. Anak Doni ngomel-ngomel, kalau sudah diomeli anak Doni diem aja wes. Akhirnya saya dijemput, ya wes ikut. Kadang-kadang kalau sudah 1 minggu di rumahnya anak Doni, ingat umai sing elek Tuhanku. Ya Tuhan, rumahku tak tinggal. Ngomong sendiri saudaraku, saya yakin Tuhan jaga rumah kami. Walaupun umai elek ya saudara. Saya percaya Tuhan selalu baik kepada kami, sehingga pada saat ini kami boleh dikuatkan, disehatkan, bisa mengikuti ibadah di sini. Ini semua karena pertolongan Tuhan, kasih Tuhan yang tak berkesudahan dalam hidup kami. Saya percaya saudaraku di sini semakin hari semakin setia, percaya kepada Tuhan dan dekat kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita bersyukur kesaksian yang luar biasa dari ibu kita menjadi teladan contoh yang terbaik untuk kita, supaya kita tetap ya rajin untuk beribadah, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, mungkin ada yang kalau nggak ada, mari kita dengarkan pujian dari pemuda remaja Siung Mangli. Pada adik-adik dipersilakan.
hati, jikawaku lari. Berdiam di hatimu saat ku berbalik temukan cintamu. Kau menanti bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Puji Tuhan, sangat luar biasa pemuda remaja Siung Mangle. Kalau saya ingat dulu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, anak-anak saya di sini kecil-kecil masih sekolah minggu. Tapi saya yakin dan percaya kalau mereka tetap tinggal bersama-sama di rumah Tuhan, memuji Tuhan, itu semua bukan karena kehebatan kami, bukan dari kehebatan anak-anak kami, itu semua adalah kemurahan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Luar
luar biasa saudara. Kadang-kadang anak saya sekarang kadang ya namanya capek ya, lemah, tapi anak-anak yang semangati gitu. Sebaliknya nanti kalau anak-anak apa, jadi kami juga yang mengingatkan. Saya senang sekali, berterima kasih juga kepada Bapak Gembala, Tante di sini, sangat luar biasa. Ya sedikit ya kami juga termotivasi, kami juga bertumbuh iman. Itu semua dari kekuatan firman Tuhan yang telah kita dengar, yang kami dengar. Puji Tuhan, kiranya komitmen kita tahun ini untuk iman kita semakin hari semakin bertumbuh, katanya firman Tuhan, dan disampaikan cita-cita apa Bapak Gembala kita yang di tempat ini. Puji Tuhan. Mungkin ada yang lagi yang mau bersaksi? Haleluya. Hah? Oh, ada pengerja baru. Silakan mungkin memperkenalkan diri pengerja baru. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku, Shalom. Puji akan nama Tuhan. Senang sekali saya bisa beribadah bersama-sama Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Pada pagi hari ini saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Windani Ginting. Saya dari Tanah Karo, Sumatera Utara. Dan keberadaan saya di tempat ini untuk dapat bersama-sama membantu pelayanan di tempat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, terima kasih. Pengerja tambah di Siung Manli, jadi jemaat juga tambah semangat untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sudah tidak ada kesaksian, saya undang kita berdiri semua. Mari kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk diisi firman Tuhan. Mari kita angkat pujian bukan dengan barang fana. Haleluya Yesus. Haleluya. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau inginkan.
di surga, terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur padamu kalau pagi hari ini Tuhan kami bisa datang di hadapan-Mu bernyanyi untuk-Mu Tuhan, untuk memuliakan, membesarkan nama-Mu dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih Tuhan pada kesempatan yang baik ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu Tuhan telah bersiap untuk mendengarkan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Ya Bapa, kami mohon Engkau urapi kami semua Tuhan, agar setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu dapat menjadi kekuatan-kekuatan baru dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, kami ingin membuka hati kami Tuhan untuk mendengarkan sabda-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Engkau berkata-kata kepada kami melalui hamba-Mu Tuhan, supaya kami semakin hari Tuhan semakin diperbaharui, supaya setiap hari kami semakin dikuatkan oleh kebenaran-kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah kami ingin Tuhan datang dengan penuh Tuhan Yesus damai dalam hati Tuhan, supaya apa yang Engkau hendak sampaikan pada kami dapat kami memahami dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu. Beri kuasa Roh Kudus Tuhan, supaya hamba-Mu dapat menyampaikan dengan baik kepada kami, supaya kami bisa mengerti dan memahami setiap apa firman-Mu yang hendak Tuhan sampaikan. Terima kasih kalau ada kekuatan-kekuatan gelap Tuhan yang hendak mengganggu pemberitaan firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau jauhkan di tempat ini Tuhan. Kiranya kuasa Tuhan akan menaungi kami Tuhan. Terima kasih. Inilah kami Tuhan. Kami memberikan perhatian yang sungguh-sungguh untuk mendengarkan sabda-Mu. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya merasa sungguh sangat bersyukur kalau pagi ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah. Bapak Ibu, sewaktu kami ngantar Ibu Gembala kontrol ke Penang kemarin, tiba di Surabaya itu sesuatu banget saudara ya. Dan kalau kami bisa kembali ke Jember, bisa kembali beribadah bersama, itu luar biasa. Sungguh semua karena berkat Tuhan. Saat kontrol kemarin itu tidak hanya memberkati Ibu Gembala, tetapi memberkati kami semua, merubah cara pandang kami dalam menghadapi pergumulan, dalam menghadapi kecemasan. Jujur saja, mengantar Ibu Gembala ke Penang itu bukan sesuatu yang mudah. Banyak tantangan. Pertama, memikirkan kesehatan beliau. Perjalanan yang cukup panjang, naik pesawat 3 jam, belum ke Surabayanya. Kalau Ibu Gembala atau Ibu Soriton itu kuat, sehat semua karena kemurahan Tuhan. Memang kelihatan capeknya, tapi kuat saudara. Dan yang menghibur kami saat sampai tiba di Penang, apa yang keluar dari mulutnya, puji Tuhan, Tuhan sudah menolong sampai di Penang. Proses pengobatan juga berjalan di luar pikiran kami yang kami rencanakan 2 hari, tetapi karena sesuatu hal itu termasuk kesalahan kami, justru 1 hari selesai semua pemeriksaan 3 dokter. Itu luar biasa. Dan apa yang saya khawatirkan selama di pesawat itu tidak terjadi karena Tuhan menolong saudara. Saya berterima kasih buat doa-doanya, buat supportnya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan Allah kita. Puji Tuhan. Pagi ini saya masih akan berkhotbah dari kisah Gideon, dari Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1 sampai 24. 2 minggu lalu saya menguraikan 2 hal yang penting kalau kita mau bertumbuh secara rohani.
Kita harus memandang diri kita sebagaimana Allah memandang diri kita. Amin Bapak Ibu. Identitas itu penting sekali. Bapak Ibu kalau menyadari anak Tuhan, disertai Tuhan, pasti tiap minggu beribadah. Amin. Ya, enggak hanya komitmen tok, saya enggak pindah kok, tapi enggak datang lagi kan begitu ya. Identitas itu penting saudara. Lihat, anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sarang, anak Tuhan dalam gereja. Loh, identitas itu penting kok saudara. Kalau minggu anak Tuhan di lapangan itu bukan anak Tuhan itu. Karena firman-Nya jelas, jangan tinggalkan hari-hari ibadah. Kan begitu? Wah ini penting. Kemudian kita juga belajar kemarin bahwa Allah itu berdaulat untuk menolong kita kalau kita benar-benar menyadari bahwa kekuatan kita itu berasal dari Tuhan yang menyertai kita. Amin. Makanya jangan mengandalkan kekuatan kita, tapi mari kita rendah hati mengandalkan Tuhan. Dan pagi ini saya mau mempertegas tentang kepastian penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita baca lagi di Hakim-Hakim pasal yang ke-6, tapi kita baca saja ayat 11 sampai ayat yang ke-14 saja. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Ya. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbatin di Ofra kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Ya. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib, yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Terus? Sampai 17. Tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, kisah Gideon ini saudara, itu menunjukkan kepada kita tentang kehadiran Allah yang berdaulat dalam kehidupan umatnya di tengah-tengah krisis yang mereka hadapi. Amin Bapak Ibu. Kalau kita mau fokus dalam ayat yang ke-12, kita membaca di sana, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Dari firman Tuhan yang sederhana ini kepada Gideon, kita menemukan satu pernyataan Tuhan yang sangat kuat, yang sangat luar biasa, bahwa Allah itu dekat dengan umatnya. Amin.
bahwa Allah itu menyertai umatnya, bahwa Allah itu hadir dalam kehidupan umatnya, bahkan di saat-saat umatnya merasa ditinggalkan. Bahkan di saat-saat umatnya merasa sendirian, merasa terpuruk, merasa jatuh, merasa kesulitan dalam hidupnya. Bapak Ibu, kita harus percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Allah itu memperhatikan kita. Allah itu melihat kita, Allah itu menyertai kita, Allah itu peduli dalam kehidupan kita. Dan ini adalah kekuatan yang sangat luar biasa yang akan membawa transformasi dalam kehidupan kita, yang akan membawa kita mengalami pertumbuhan rohani. Hanya orang-orang yang selalu sadar bahwa dirinya disertai oleh Tuhan yang berdaulat, oleh Tuhan yang Maha Kuasa, yang akan dapat menghadapi hidup ini dengan penuh kemenangan. Amin. Saudara, kalau kita merasa sendiri, seperti Gideon dalam kondisi ketakutan, bersembunyi, menganggap dirinya lemah, dia yang termuda di keluarganya, bahkan kaumnya, kaum Ebiezer itu yang termuda, yang terkecil dari suku Manase, dia tidak bisa berbuat banyak. Tetapi ketika dia memandang kepada Allah yang bersama-sama dengan dia, Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, maka itu menjadikan Gideon seorang pemimpin yang luar biasa bagi Israel. Amin. Mari saudara, pesan firman Tuhan saat ini adalah bahwa Allah itu ada di tengah-tengah kita. Allah itu menyertai kita, bahkan dalam titik terendah kehidupan kita. Bapak Ibu, saya mau menyampaikan bahwa kebanyakan orang yang dalam keadaan susah, yang dalam keadaan menderita, yang terpuruk, yang ada di titik terendah dalam hidupnya merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Seperti Gideon tadi. Pada saat Allah menyapa dia, Gideon, Tuhan menyertaimu. Ya pahlawan yang gagah perkasa. Ya pahlawan yang gagah berani. Tetapi apa kata Gideon? Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Mengapa orang Midian menindas kami selama 7 tahun? Mengapa kami kelaparan hari ini? Mengapa kami hidup dalam ketakutan? Mengapa kami harus bersembunyi di goa-goa, di gunung-gunung batu? Bahkan ngeri saudara ya, dikatakan bahwa Tuhan telah membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Bapak Ibu, ini Alkitab terjemahan baru versi yang kedua. Ini bahasanya agak beda tapi pengertiannya sama. Kalau di ayat ini dibilang seperti ini. Ayat yang ke-13, maaf Tuhan, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan ajaibnya yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang, perhatikan, kalau di sini dikatakan Tuhan membuang kami. Di sini dituliskan Tuhan meninggalkan kami. Kebanyakan orang berpikir salah bahwa kalau saya sakit hari ini, kalau saya terpuruk hari ini, kalau bisnis saya tidak lancar hari ini, kalau saya mengalami persoalan hari ini, itu artinya Tuhan tidak ada menyertai kami. Itu artinya Tuhan sedang membuang kami, menyerahkan kami kepada masalah ini. Itu artinya Tuhan telah meninggalkan kami. Salah besar. Bapak Ibu, bahkan di tengah-tengah kesulitan sekalipun, di tengah-tengah kondisi terpuruk kita, titik nol, titik terendah, bahkan mungkin -7, -8 dari nol, Allah ada bersama-sama dengan kita. Allah itu menyertai kita. Ini adalah keyakinan yang harus kita tumbuhkan dalam hidup kita, saudara. Tanpa itu, kita nggak akan mengalami kebangunan rohani. Tanpa itu kita tidak akan mengalami transformasi dalam hidup ini. Mari kita mau menanam dalam hati kita bahwa ada kepastian kehadiran Allah yang berdaulat dalam kehidupan kita. Amin.
Kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan? Tapi kok Bapak Ibu yakin Allah menyertai Bapak Ibu? Tapi kok wajahnya tidak mengatakan amin ya? Masa disertai Tuhan gini? Gini dong. Oh, dia nih. Disertai Tuhan kok. Yang semangat disertai Tuhan. Amin. Saudara, orang yang disertai Tuhan itu kelihatan kok. Auranya bukan aura kasih, tapi aura Yesus Kristus. Katanya dalam suka duka ku kan tetap. Mana senyumnya? Mana? Capek boleh bos, tapi senyum jalan terus. Amin. Bos saya ini capek loh saudara. Seminggu bukan jalan-jalan ini, ya jalan tapi lain gitu. Baru nyampe kemarin sore. Sudah jam 5 masih dipastori, istri nggak pulang-pulang. Saya teriak, "Woi, besok minggu, minggu, woi." Baru bangun 12:30 saya, baru tidur 12:30 malam saya ini. Tapi lihat. Loh iya dong. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja, bukan Raja Bengis dong. Raja Yesus Kristus. Yakin disertai Tuhan? Saudara, anak-anak saya kalau jalan sendiri pasti nggak ada senyumnya. Gak duit duit soalnya. Coba lihat jalan sama bapaknya. Padahal dompetnya bapaknya juga tipis. Tapi dia rasa tenang. Mari kita melihat beberapa hal yang penting tentang kepastian kehadiran Allah yang berdaulat dalam kehidupan kita yang akan membawa transformasi dalam kehidupan kita. Yang pertama, Allah itu pasti hadir di tengah-tengah kehidupan kita sekalipun kita ada di tengah-tengah kesulitan Bapak Ibu. Jadi pasal 6 ayat 12 dari kitab Hakim-Hakim ini menggambarkan sebuah momen perjumpaan ilahi antara malaikat Tuhan bersama dengan Gideon pada saat apa? Pada saat-saat krisis. Bapak Ibu, saat-saat kita mengalami krisis, kita butuh berjumpa dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Saat-saat krisis kita butuh pribadi yang berkuasa yang sanggup menolong kita. Tanpa perjumpaan dengan Yesus, masa-masa krisis bisa menghancurkan kita. Lihat orang-orang yang dikhianati, orang-orang yang kesepian, orang-orang yang merasa terpuruk ketika dia merasa tidak punya siapa-siapa, ketika dia merasa ditinggalkan, dia akan bilang apa saudara? Lebih baik aku mati sah. Enggak ada yang peduli. Makanya Mas Doni peduli sama mama ya. Harus itu. Tapi ketika kita dalam krisis susah sekalipun, ketika kita tahu ada satu pribadi yang sanggup menolong kita, ada bersama-sama dengan kita, itu akan memberi kekuatan yang besar dalam hidup ini. Bapak Ibu, saat saya sakit dulu yang saya butuhkan apa? Kehadiran orang tua di dekat saya. Saat saya tidak berdaya, yang saya butuhkan siapa? Orang-orang terkasih yang ada di samping saya untuk menolong saya. Kenapa kebanyakan orang yang sakit COVID yang diopname itu kebanyakan kok mati saudara? Sendirian. Apalagi kalau tidak punya iman, Tuhan menyertai dia. Yang datang kayak pocong pakai putih-putih APD, langsung pergi lagi saudara. Datanya cuma pagi, siang, malam, gak ada yang nemenin, stres. Padahal fisiknya kuat, tapi karena kesepian. Hati-hati saudara, kesepian itu bisa membunuh saudara. Ada yang kesepian di sini? Ingat, Yesus ada bersama-sama dengan kita.
Saudara, kalau saya merasa sendiri lemah, apalagi saya merasa sudah istri enggak support, anak-anak enggak support, jemaat enggak support, wes mati ya lek ngene. Makanya kita butuh Tuhan, kita butuh komunitas. Kita butuh orang percaya yang lain, Bapak Ibu. Ini penting. Jadi perjumpaan Tuhan di masa krisis itu sangat penting. Kalau saudara dalam masa krisis tidak mengalami kehadiran Tuhan, tidak percaya bahwa Allah itu menyertai kita, hancur kita, saudara. Saya pernah dalam waktu-waktu tertentu saya merasa sendiri. Benar-benar sendiri. Dan itu mengganggu hidup saya. Tapi ketika saya kembali kepada firman yang mengatakan bahwa aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan kamu, aku sekali-kali tidak pernah membiarkan kamu, kekuatan itu muncul dalam kehidupan saya. Amin Bapak Ibu, ada pengharapan, kan begitu. Jadi ini adalah perjumpaan pada masa-masa krisis. Pada waktu bangsa Israel ditindas oleh orang Midian selama 7 tahun, saat mereka kelaparan, saat semua hasil bumi mereka dimusnahkan, saat sapi, kambing, domba mereka domba mereka diambil oleh musuh-musuhnya. Saat Gideon dia bersembunyi di tempat penghilangan anggur untuk untuk mempersiapkan makanan mereka. Dalam konteks ketakutan dan ketidaknyamanan inilah Allah menyatakan kehadirannya. Kekuatan terbesar dalam hidup kita saat kita tahu bahwa Allah menyertai kita. Saudara, kalau ada saudara yang kekasih kita sakit, datangi aja, nggak usah bawa apa-apa saudara. Temenin aja, itu memberi kekuatan. Amin. Ya, saya kalau habis khotbah gini ada yang WA saya, terima kasih Pak Doni buat firmannya, menguat. Itu sudah menguatkan saya, ada orang yang memperhatikan saya. Kalau saya di depan salaman, orang bilang, Pak Doni sehat ya? Sehat, Pak sehat ya? Itu udah luar biasa. Mari saling kita memperhatikan satu sama lain. Amin. Lihat, ada satu pelajaran besar bagi kita semua saat ini. Bahwa jaminan kehadiran Allah yang berdaulat itu ada dalam keadaan tersulit sekalipun. Amin. Keadaan kita yang sukar, yang dapat dikatakan titik terendah, itu bukan berarti bahwa Allah meninggalkan kita, tetapi Allah itu setia pada janjinya bahwa Dia akan menyertai kita sampai pada kesudahan alam. Amin Bapak Ibu. Mari kita percaya. Kalau mungkin ada di antara kita yang saat ini ada di dalam titik terendah ya, mungkin seperti itu, dalam pergumulan yang hebat. Jangan seperti Gideon. Kalau Tuhan bersama-sama dengan kami, mengapa kami mengalami hal ini? Mengapa kami teraniaya? Tuhan telah meninggalkan kami, telah membuang kami, menyerahkan kami ke tangan orang Midian. Tuhan tidak sayang sama kami. No, salah besar. Suatu di saat-saat yang seperti itu, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Ingat Yesus yang dilahirkan 2000 tahun yang lalu, Dia disebut orang Immanuel, Allah yang menyertai kita. Dan dalam Ibrani pasal 11 ayat 5 bagian C, dia berkata apa? Aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan kamu, dan aku sekali-kali tidak pernah membiarkan kamu. Jangan pernah berpikir saudara ditinggalkan oleh Tuhan. Amin. Jangan sekali-kali saudara merasa dibuang oleh Tuhan. Itu tidak benar. Yang benar adalah Tuhan memperhatikan kita saat-saat kesukaran kita. Yang Dia tunggu adalah saat kita berkata, Tuhan tolong saya. Amin. Amin. Berseru kepadanya dan engkau akan melihat tangan Tuhan terulur untuk kita sekalian. Saudara, masih ada banyak contoh lain di Alkitab tentang penyertaan Tuhan pada masa-masa krisis. Coba perhatikan kisah Yusuf. Tolong
Kejadian 39 ayat 2, kisah Yusuf. Kejadian pasal 39 ayat 2. Iya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Ya, perhatikan kalimat ini, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Dalam terjemahan baru versi 2 ditulis seperti ini. Namun Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi orang berhasil. Ia tinggal di rumah tuannya orang Mesir itu. Bapak Ibu, perjalanan hidup Yusuf itu menjadi ilustrasi, menjadi gambaran yang sangat luar biasa tentang kehadiran Allah di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi. Bapak Ibu, sekali lagi saya mau meyakinkan, saat kita mengalami kesulitan, Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Lihat, Yusuf itu dibenci oleh saudara-saudaranya. Yusuf itu dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya. Sakit enggak saudara? Sakit. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Dibenci itu sakit loh saudara. Dijual oleh saudara sakit. Kalau yang menjual orang lain enggak terlalu sakit lah namanya orang lain. Ini saudara sendiri loh kok menjual. Terlalu ini saudara ya. Kemudian perhatikan apa? Dia di rumah Potifar sudah berhasil diberkati oleh Tuhan, difitnah saudara. Dia lo nggak pernah jatuh cinta sama istrinya Potifar, dia ngerti dia takut akan Tuhan, tapi difitnah sehingga masuk penjara saudara. Tetapi Yusuf disertai oleh Tuhan. Dalam kondisi yang seperti itu Yusuf disertai oleh Tuhan dan apa? Dia menjadi orang terkemuka di Mesir. Akhirnya dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Semua urusan Fir'aun tentang kerajaan ditekel oleh Yusuf saudara. Hanya istri dan keluarganya yang tidak ditangani oleh Yusuf. Tetapi semua ditangani oleh Yusuf. Itu bukan karena Yusuf hebat. Bukan karena kekuatan kegagahan Yusuf, tetapi berulang-ulang dikatakan karena Tuhan yang menyertai Yusuf. Amin. Karena Tuhan yang memberkati pekerjaan Yusuf sehingga dia berhasil. Karena Tuhan yang menaruh hati sayang kepada orang-orang yang ada di sekitar Yusuf untuk mencintai Yusuf. Itu luar biasa saudara. Dan contoh ini memperkuat kebenaran bahwa ketika Tuhan menyertai kita, saudara, apapun keadaan kita hari ini itu tidak mempengaruhi masa depan kita. Yang mempengaruhi masa depan kita adalah Tuhan yang menyertai kita. Dan mari kita bersyukur bahwa Dia telah merancangkan masa depan yang gilang gemilang, masa depan yang penuh dengan pengharapan, masa depan yang dipenuhi dengan berkat Tuhan. Amin. Mungkin saat ini ada yang merasa, aduh, aku bukan dari golongan darah biru, aku enggak punya banyak backing, aku enggak punya banyak modal, aku enggak punya kecakapan. Itu enggak menentukan masa depanmu. Kalau Tuhan ada di pihakmu akan dibuat berhasil oleh Tuhan. Percaya Bapak Ibu? Loh, orang itu dulu saya memandang saya enggak punya masa depan loh. Serius. Tanya istri saya, Jok mau sama Doni itu enggak punya masa depan tuh Doni itu. Ternyata sekarang papa sayangku, cintaku gitu saudara. Ini potongan-potongan enggak punya masa depan kalau lihat kondisinya. Tapi bersama Yesus ada masa depan yang gilang gemilang. Amin. Loh, Prof Bilo cerita kuliah lo tidurnya ngemper di depan toko.
Loh sekarang di Maliga ya. Iya kan? Dulu ini kurus, kering, siapa yang mau sama dia? Tapi karena kesetiaannya sama Tuhan, karena Tuhan lihat itu. Saya tadi Pak Arni bilang apa? Anak-anak saya dulu kecil-kecil. Ya apa ya gede nih, saudara jangan khawatir. Ini ada anak-anak kecil-kecil ini. Kalau Tuhan di pihak mereka, masa depan kita dijamin oleh Tuhan. Amin. Yang penting kita percaya Tuhan, saudara. Jangan memandang ke dalam diri kita, pandang kepada Tuhan. Lihat, kesetiaan Yusuf dalam kesusahan itu yang penting. Imannya yang tak tergoyahkan pada saat susah, pada kedaulatan Tuhan, itu kunci keberhasilannya, saudara. Dia naik, dimanapun dia berada, dia selalu menjadi pusat perhatian. Di rumah Potifar, dia diberkati oleh Tuhan. Dan dia membuat rumah itu diberkati oleh Tuhan. Kedudukannya baik, di penjara, dipercaya oleh kepala penjara. Akhirnya dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Karena Tuhan, padahal dia nggak punya masa depan. Dibenci oleh saudara-saudaranya, dijual sebagai budak. Diperlakukan dengan tidak adil. Tetapi lihat, Tuhan menyertai mereka. Jadi saudara, jangan berpikir, "Duh Pak, mau cita-cita apa?" Saudara, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Sebab Allah yang berdaulat itu ada bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Percaya, Allah itu sanggup menolong kita. Percaya. Ya. Nah kemudian saudara, seperti Yusuf, mungkin kita berada dalam situasi yang jauh dari apa yang kita rencanakan. Situasi yang jauh dari apa yang kita harapkan, namun sekali lagi penyertaan Tuhan. Di tengah-tengah pengkhianatan, di tengah-tengah perlakuan yang buruk, di tengah-tengah kesendirian, ya, itu menjamin bahwa masa depannya diberkati oleh Tuhan. Dan sekali lagi, Tuhan itu menggunakan pencobaan, menggunakan kesulitan, menggunakan kesukaran untuk mempersiapkan kita bagi hal-hal yang jauh lebih besar di masa yang akan datang. Amin. Saudara, kalau enggak mau diproses oleh Tuhan, jangan mimpi saudara. Jangan mimpi. Mau diangkat oleh Tuhan, jangan mimpi. Bahkan pencobaan yang kita hadapi, persoalan yang kita hadapi, itu dipakai oleh Tuhan untuk apa? Menjadi alat di tangan Tuhan untuk kemuliaannya. Melalui Gideon, nama Tuhan dipermuliakan. Melalui Yusuf, nama Tuhan dipermuliakan. Justru kesulitan, justru kesukaran, itu adalah cara Tuhan untuk dapat masuk dan menyatakan kasih sayangnya yang besar, menyatakan mujizatnya, menyatakan pemeliharaannya. Saudara, kesukaran bukan halangan bagi Tuhan untuk mengangkat hidup kita. Posisi terpuruk bukan halangan untuk Tuhan mengangkat hidup kita. Yang penting adalah apakah kita sungguh-sungguh percaya dan bersandar kepada Tuhan. Mari, Yusuf adalah teladan bagi kita. Bapak Ibu, mari kita tetap setia kepada Tuhan, percaya sekalipun saat ini kita masih dalam masa-masa sukar. Amin. Bahkan ketika masa depan kelihatan suram, madesu, maka masa depan suram, tapi percaya masa depan kita, masa depan gilang gemilang bersama-sama dengan Tuhan. Bahkan intip di balik kehidupan sekarang ini Bapak Ibu. Belakang langit biru, ada apa saudara? Ada mahkotaku. Wah, saya di sini nggak punya mahkota, punyanya topi. Banyak topi di rumah saudara. Saya paling suka beli topi. Senang saya topi macam-macam. Tapi topi ya topi lah untuk menahan panas, tapi di surga ada mahkota kemuliaan bagi kita. Amin.
Ya, dalam kisah Gideon, Yusuf, kita melihat bahwa kehadiran Tuhan tidak hanya memberi keamanan pada kita, tetapi membawa transformasi dalam kehidupan kita. Mari kita semakin bersandar kepada Tuhan, amin. Semakin setia, terutama di masa-masa sulit, jangan undur. Masa-masa sulit jangan undur, jangan menyerah, tetap berdoa, tetap percaya, tetap setia beribadah. Engkau akan melihat cara Tuhan menolong kita sangat luar biasa. Bapak Ibu, masih ada banyak contoh-contoh lain. Kita bisa sebutkan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego dan lain sebagainya. Tapi saya mau memberi contoh Perjanjian Baru, Paulus dan Silas. Coba lihat, tolong dibaca. Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 26. Ini tentang Paulus dan Silas ketika dia di penjara karena perlakuan yang tidak adil. Kisah Para Rasul Ya. 16 ayat 25 dan 26. ayat 25 dan 26. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ya. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendiri penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Iya. Di terjemahan Indonesia yang versi 2, namun kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Tetapi tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga fondasi-fondasi penjara itu goyah. Seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Kisah ini saudara, kisah Paulus dan Silas yang dipenjara karena ketidakadilan, juga menunjukkan kepada kita tentang kehadiran Allah di tengah-tengah kesulitan. Lihat betapa tidak sulit dia dipenjara karena perlakuan yang tidak adil setelah mengusir roh tenung dari seorang hamba perempuan. Maka dia difitnah sehingga dipenjarakan saudara. Namun yang sungguh luar biasa ketika dia dipenjara, alih-alih dia menjadi putus asa, tidak. Alih-alih mereka menjadi marah, tidak. Atau kecewa, tidak. Mereka merespon dengan doa dan penyembahan kepada Tuhan. Bapak Ibu, orang-orang yang tahu disertai Tuhan merespon permasalahan tidak dengan kecewa, tidak dengan putus asa, tidak dengan marah, tetapi doa dan penyembahan. Kita kalau ada masalah langsung gini. Harusnya ada masalah langsung. Kenapa? Ada Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Anak-anak muda kalau ada masalah langsung lapor papa, mama. Papa, mama, iya enggak apa-apa. Tapi terutama berdoalah dan menyembahlah kepada Tuhan sebab Dia Allah bersama-sama dengan engkau. Amin Bapak Ibu. Ini disiplin rohani yang harus kita pegang saudara. Dan kisah Paulus dan Silas ini menyoroti tentang kuasa transformatif dari kehadiran Allah, saudara. Perhatikan, karena kehadiran Allah, maka penjara, penderitaan menjadi tempat untuk berdoa, menjadi tempat untuk penyembahan kepada Allah. Kalau kita sadar Allah itu menyertai kita, saudara, tempat-tempat kesukaran, tempat-tempat kesulitan, tempat-tempat yang disebut dengan titik nol, titik terendah dalam kehidupan kita, menjadi tempat bagi kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Saudara, biasanya kalau orang ada masalah bawaannya sewot, marah, ngambek, kecewa, menggerutu. Tapi kalau kita percaya Allah ada bersama-sama dengan kita, seperti Paulus dan Silas. Di penjara lo nggak marah, nggak sewot, nggak maki-maki. Tapi dia menyembah dan berdoa kepada Allah. Saya mau menunjukkan saudara,
bahwa gempa bumi yang telah membuka pintu-pintu penjara, melepaskan belenggu mereka itu adalah sebuah demonstrasi yang luar biasa dari kuasa Allah. Saudara, kalau Allah hadir itu ada mujizat. Amin. Tetapi saya membaca bukan belenggu-belenggu penjara itu yang menjadi mujizat yang terbesar, sebab Paulus tidak segera melarikan diri ketika dia melihat pintu terbuka, kemudian belenggunya terlepas, dia tidak lari. Ketika kepala penjara hendak bunuh diri, jangan bunuh diri, kami semua ada di sini. Justru berkat terbesar dari kehadiran Allah melalui mujizatnya, bukan kelepasan dari penjara, tetapi pertobatan kepala penjara dan seisi rumahnya. Amin. Ini luar biasa, saudara. Paulus itu rela di penjara asal ada jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Dia tidak takut mengalami kematian asal Injil diberitakan. Mari saudara, pengalaman Paulus dan Silas mengajar kepada kita bahwa respon yang pertama atas penderitaan kita haruslah doa dan penyembahan kepada Allah. Kalau orang percaya bahwa Allah menyertai dia, Allah yang berdaulat, dia pasti berdoa, dia pasti menyembah Tuhan. Amin saudara. Keadaan kita tidak menghalangi kuasa Tuhan untuk menolong kita. Apapun itu, percaya Bapak Ibu. Ada masalah di jalan, diam. Tuhan, terima kasih Engkau bersama-sama dengan aku. Tuhan, kami bersyukur. Dan Engkau akan melihat pertolongan Tuhan dinyatakan dengan luar biasa. Amin. Mari, kisah-kisah ini menjelaskan bahwa kehadiran Allah yang berdaulat itu pasti dalam kehidupan kita. Dan ini akan mendorong kita untuk tetap setia, tetap semangat, tetap mengucap syukur, tetap berdoa, tetap menyembah, tetap setia beribadah kepada Tuhan. Amin. Yang kedua saudara, saya mau menegaskan tentang kuasa transformatif dari kehadiran Allah. Saya akan sampaikan dengan sedikit lebih cepat saja tentang hal ini. Saudara, setelah perjumpaan Gideon dengan malaikat Tuhan pada masa-masa krisis, pada masa-masa terpuruknya, pada masa-masa sukarnya, pada masa-masa titik terendahnya, itu telah merubah dia. Dari seorang yang penuh dengan ketakutan, penuh dengan ketidakamanan, menjadi orang-orang yang berani untuk bertindak mengatasi persoalan yang dialami oleh bangsa Israel. Bapak Ibu pernah merasa takut? Pernah? Bapak Ibu, takut itu tidak enak ya. Apalagi kalau malam tidur sendiri, tahu ada glodek. Waduh, apa ya itu ya? Jangan-jangan pocong. Wadah, nggak tidur semalaman saudara. Kalau sudah mikir pocong, mikir hantu, semua hal itu terproyeksinya seperti hantu. Ada kaos digantung putih, itu pocongnya. Mana itu kaos saudara. Ada kucing, waduh. Saudara, orang takut itu nggak ada enaknya loh saudara. Apalagi ketakutan. Gideon takut itu apa enaknya saudara. Dia mau menyembunyikan diri dari orang-orang Midian, dia bersembunyi, dia mengirik pelan-pelan. Kalau ngulek, pelan-pelan, takut saudara, aduh nanti gimana udah datang. Mau goreng, sereng itu juga takut saudara. Ngeri, tapi Gideon saudara, yang awalnya takut, yang awalnya bersembunyi, yang awalnya merasa tidak mampu, merasa paling muda di keluarganya Abiezer, yang merasa sukunya paling kecil, tetapi dia bangkit menjadi seorang pemimpin yang membebaskan bangsa Israel. Mau jadi berani saudara? Orang takut itu jantungnya nggak sehat saudara. Betul? Wih, takut, gemetar, keringet dingin. Orang takut itu gak punya tenaga.
Tapi kalau Bapak Ibu percaya Allah yang berdaulat ada bersama-sama dengan aku. Jangankan pocong, wewe, gombel, kuntil anak dalam nama Yesus pergi berani, tidur pulas saudara. Setan ora doyan, demit ora dulit. Siapa yang kalau ke kamar mandi, kenapa nak? Pipis. Malu udah gede. Tapi kadang-kadang istri saya juga begitu. Papa. Apa sih papa? Saudara, kalau kita menyadari Allah itu menyertai kita, perspektif kita berubah. Dari memandang kepada kelemahan kita, kita memandang kepada Allah yang maha besar. Amin. Itu jelas saudara. Coba kita perhatikan Mazmur pasal 23. Mazmur pasal 23. Coba kita baca, ini orang yang ketakutan saudara pada awalnya, tapi coba lihat, kita baca aja mulai ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Mazmur 23 ayat 4 Ya. sampai ayat 6. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Iya, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. iya. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Orang yang sadar akan penyertaan Tuhan itu berani saudara. Di terjemahan baru versi 2 seperti ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang meneguhkan aku. Bahwa kita tidak akan dapat dikalahkan oleh siapapun juga. Karena ada tongkat dan gada Tuhan yang menyertai kita. Dia yang akan menghalau musuh-musuh kita. Dia yang akan melindungi kita dari panah api si jahat. Gideon dari penakut, orang yang terus bersembunyi, tidak pernah tenang dalam hidupnya. Setelah dia menyadari bahwa Tuhan menyertai dia melalui perjumpaan pada masa krisis dan ada janji yang luar biasa. Engkau selamatkanlah bangsa Israel dengan kekuatan yang ada padamu. Maka dia bangkit keluar dari ketakutan dan dia menjadi pemimpin besar bagi bangsa Israel. Mau keluar dari ketakutan? Saudara, sadari Allah itu menyertai kita. Allah itu ada bersama-sama dengan kita. Contoh lain Musa saudara ya. Musa juga seperti itu, menjadi berani karena kehadiran Tuhan. Tolong Keluaran pasal 3 ayat 11 sampai 12. Keluaran pasal 3 ayat 11 sampai 12. Ini contoh Musa. Keluaran pasal 3 ayat Iya. 11. Tetapi Musa berkata kepada Iya. Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Amin. Jadi Musa itu adalah orang yang mengalami transformasi dari menjadi buronan di tanah Midian menjadi pemimpin besar bagi bangsa Israel yang melepaskan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Itu dimulai ketika Tuhan menampakkan diri kepada Musa di semak belukar yang menyala. Harus selalu diawali dengan perjumpaan dengan Tuhan di masa krisis. Pada awalnya Musa tidak percaya diri. Tuhan, mengapa aku? Siapa aku? Aku tidak sanggup. Tapi apa kata Tuhan? Kamu bisa sebab aku menyertai engkau.
Aku bisa sebab aku yang mengutus engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Jadi perjalanan hidup Musa dari ketakutan, dari ketidakmampuan menjadi pemimpin besar bangsa Israel, itu selalu diawali dengan perjumpaan Tuhan. Seperti para murid, setelah dia menerima kuasa Roh Kudus dari penakut bersembunyi, menjadi orang-orang yang berani memberitakan Injil dengan luar biasa. Amin. Selalu pesannya adalah, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Tuhan itu memilih orang-orang yang tidak mampu, yang tidak berdaya, yang merasa lemah. Supaya ternyata bahwa keberhasilan kita bukan dari diri kita, tetapi semata-mata karena pertolongan Tuhan. Amin. Transformasi Musa selalu disertai dengan kebergantungan kepada Tuhan, kesadaran penuh bahwa Allah itu menyertai kita. Bapak Ibu, saya rindu apapun yang engkau hadapi, engkau tahu bahwa Allah bersama-sama dengan Bapak Ibu saudara sekalian. Mau apa saja, saudara, jangan undur selangkah pun. God with us, Jesus with us. Allah menyertai kita, Allah mendampingi kita. Jangan takut, hadapi saja. Saya ini belajar sama istri saya. Mah, ya apa ya? Wis Pak, coba pikir Pak, dilakoni ae. Enak ya. Ya apa ya besok ya? Sudah wis, jalani aja. Tapi bukan sekedar jalani aja, jalani bersama dengan Yesus. Jalan serta Yesus setiap langkah, ku akan merasa cintanya Allah. Mengapa bersusah, Tuhan pelihara. Jalan serta Yesus yang penuh cinta. Sampai di surga yang penuh cinta. Amin. Mari saudara, kehadiran Tuhan selalu akan membawa perubahan, menggerakkan kita dari ketakutan menjadi berani. Mari saudara, bahwa kesanggupan kita tidak berasal dari diri kita sendiri, tetapi kesanggupan kita berasal dari Tuhan. Amin. Mari percaya bahwa Allah menyertai kita. Yang terakhir saudara, yang terakhir tentang ini adalah bahwa Gideon berubah jadi orang biasa, dari orang biasa menjadi orang luar biasa. Yang menarik bagi saya saudara, Allah itu bicara kepada Gideon, Allah menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani, itu sebelum berperang atau sesudah berperang? Sebelum loh saudara. Tahu dari mana? Gideon itu pahlawan yang gagah berani, perang aja belum, tidak ada bukti. Saudara, saya mau tegaskan ini bahwa cara pandang Allah kepada kita itu berbeda dengan cara pandang manusia kepada kita. Siapa yang mau mengatakan Gideon itu pahlawan yang gagah berani, pemuda yang perkasa, orang yang perkasa? Siapa? Orang dia penakut, pengecut, tapi tidak dengan cara Allah memandang kita. Sekalipun di sini belum ada yang pernah perang, belum pernah dapat, ini yang muda-muda, tapi di mata Tuhan kalian adalah orang-orang yang gagah berani. Percaya? Kalau saya ngomong gitu, mana buktinya? Sekolah aja nggak lulus, sarjana aja belum, kerja aja belum pernah, nggak punya pengalaman, gagah berani apanya? Itu ukuran manusia. Tapi di mata Tuhan kita semua punya pengalaman, tidak punya pengalaman, kita adalah orang-orang yang gagah berani. Kenapa? Sebab kegagahan kita, keberanian kita, kekuatan kita, kesanggupan kita, bukan berasal dari kita, bukan pengalaman masa lalu kita, bukan apa yang pernah kita lakukan, tetapi semua berasal dari Tuhan. Makanya saya nggak takut mempercayai yang muda-muda ini saudara. Karena bersama dengan Tuhan mereka bisa berhasil.
sekalipun belum pengalaman. Nih, pahlawan-pahlawan gagah berani di sini. Riki kok bisa ya naik sebenarnya? Ya, ulang. Oh iya, saya nggak bisa. Bisa naik yang sebelah aja gini. Amin Bapak Ibu. Allah memandang kita dalam terang kehadirannya. Kita memandang kita dalam terang pengalaman kita, dalam terang studi kita, gelar kita, kemampuan kita, keuangan kita. No, Allah memandang kita dari kehadirannya. Mungkin kita nggak punya uang, sedikit gelar. Jangan minder, saudara tidak lulus SD, tidak lulus SMP. Kalau Tuhan bersama kita, engkau dijadikan berhasil oleh Tuhan. Kan begitu kuncinya, saudara. Itu sebabnya mari kita hidup dalam kepastian, dalam jaminan bahwa Allah itu menyertai kita. Amin. Percaya, bertindak sesuai dengan firman-Nya, dan orang yang percaya pada jaminan kehadiran Tuhan, dia pasti akan setia beribadah kepada Tuhan. Mas Riki, ayat yang terakhir, Hakim-Hakim 6 ayat 24. Hakim-Hakim 6 ayat 24. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 24. Ya. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Iya, Bapak Ibu, kalau saya membaca dalam bahasa Ibraninya itu shalom. Ya. Jadi sebenarnya dalam terjemahannya dikatakan begini. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu sumber damai sejahtera. Mezbah itu masih ada sampai hari ini di Ofra, kota kaum Abiezer. Orang yang menyadari kehadiran Tuhan, orang yang tahu bahwa Tuhan menyertai dia, Allah yang berdaulat, yang berkuasa menolongnya, orang itu adalah orang yang membangun mezbah dalam hidupnya. Amin Bapak Ibu. Gideon setelah mengalami perjumpaan dengan Allah di masa-masa krisis, setelah dia mendapatkan kepastian jaminan pemeliharaan Allah, panggilannya, pengutusannya, jaminannya, dan bahwa dia tidak mati setelah memandang Tuhan sendiri. Apa yang dilakukannya? Dia mendirikan mezbah. Dia menyembah Tuhan. Kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan, Bapak Ibu pasti akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu pasti melayani Tuhan. Bagaimana dengan ibadahmu hari-hari ini? Bapak Ibu, mungkin orang undur, mungkin orang kecewa, tapi kita tidak undur, kita tidak kecewa. Amin. Amin. Mari kita bertindak seperti Gideon. Gideon setelah dia berjumpa dengan Tuhan mendapat kepastian. Belum menang loh ini, belum menang perang. Nanti saya akan khotbah di pasal yang ke-7. Belum menang perang, tapi setelah dia mendapat firman, mendapat kepastian, dia berlutut, dia menyembah Tuhan, dia mengucap syukur. Dan kalau Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan pagi ini, jangan lupa menyembah Tuhan. Jangan lupa beribadah kepada Tuhan. Kami terus mendoakan Bapak Ibu saudara sekalian. Saya melihat jawaban doa itu. Saudaraku di Eklesia itu beberapa waktu ini bangku-bangku depan kosong. Tapi pagi ini full, saudara. Bukan karena kuat gagah manusia, tetapi karena Tuhan. Kami menangis, kami berdoa terus, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dan jawaban doa itu ada. Dan kalau Bapak Ibu dijawab doanya, menyembahlah kepada Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita berdiri. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan
adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Pagi hari ini Allah memanggil kita untuk percaya, untuk kita mengetahui bahwa Allah ada bersama-sama dengan kita. Allah menyertai kita bahkan dalam keadaan yang tersulit sekalipun. Jangan pernah berpikir kalau engkau sakit, kalau engkau dalam pergumulan, kalau engkau dalam titik terendah dalam hidupmu. Jangan berpikir bahwa Tuhan sementara meninggalkan engkau. Tuhan membuang engkau dan menyerahkan engkau kepada hal-hal yang tidak baik itu. Tapi percayalah, pada saat-saat situasi tersulitmu, Allah memperhatikan. Allah tidak meninggalkan, Allah melihat. Satu kata kuncinya, Allah menunggu kita untuk berteriak, Tuhan tolong saya. Amin ya Tuhan. Tuhan tolong saya. Sebagaimana orang-orang Israel berseru, Tuhan bebaskan kami dari orang Midian. Maka Allah hadir dan memastikan keselamatan bangsa Israel. Demikian juga kalau engkau berseru kepada Yesus, engkau akan melihat pertolongan Tuhan dinyatakan dengan heran. Amin. Oh, Tuhan, Ibu Lucia berdoa, adalah gembalaku,
pagi hari ini kami berterima kasih kepadamu Tuhan, karena firman-Mu menguatkan kami. Kami tidak takut Tuhan, karena Engkaulah pembimbing kami. Engkaulah benteng kami. Engkaulah yang memberikan kekuatan kepada kami. Setiap persoalan yang datang, sakit, penyakit, apapun yang terjadi, kami tahu itu maksud Tuhan, supaya kami boleh datang berseru kepadamu Tuhan. Semakin sungguh-sungguh duduk diam menyembah Engkau, memuliakan namamu, semakin dekat beribadah kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, Engkau tidak membiarkan kami berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Bapa. Mujizat-Mu dinyatakan dalam setiap persoalan yang datang, ketika kami boleh datang duduk di bawah kaki-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Engkaulah penolong kami, Engkaulah perisai kami, Engkaulah kekuatan kami. Kami bisa melaluinya karena Engkau penolong kami. Terima kasih banyak Bapa, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Luar biasa Tuhan, berkati dengan luar biasa, berikan kekuatan fisiknya, cukupkan kebutuhannya, apapun yang menjadi pergumulannya, Tuhan yang akan menjawab. Kami jemaat-Mu di Sion Mangli selalu berdoa untuk kekuatan hamba-Mu ini Tuhan. Diberkati semakin hari semakin luar biasa dalam melayani Engkau. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami hanya bisa menyampaikan ucapan syukur dan terima kasih bahwa Engkaulah pemelihara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari sebagai rasa syukur, iman dan kasih kita kepada Tuhan, kita mau memberi persembahan untuk Dia. Ada sukacita dalam melayani Tuhan, sukacita dari Roh Kudus, hati penuh damai karena Yesus beserta dalam kita melayani Tuhan.
sukacita yang besar kalau kita melihat Tuhan kita dipermuliakan. Puji Tuhan. Bapak Ibu, warta gereja sepanjang minggu ini, hari Selasa pagi ada doa di gereja jam 4:30, kemudian sore ada ibadah doa dan sharing jam 5:30. Hari Selasa juga adalah hari doa puasa untuk jemaat Sion Mangli yang mau mendisiplin diri untuk lebih punya waktu untuk berdoa, punya waktu untuk membaca firman, mencari kehendak Tuhan. Silakan berpuasa, tidak wajib. Yang datang sore semuanya, ingat, kita bisa berdoa tanpa berpuasa, tetapi kita nggak bisa berpuasa tanpa berdoa. Hari Selasa pagi adalah hari Jumat pagi jam 4:30 doa di gereja. Kemudian hari Sabtu pemuda remaja jam 5 sore dan latihan untuk hari Minggu. Kami setiap malam ada doa jam 9, ya 20 sampai 30 menit saja kami berdoa, kami komitmen berdoa. Dan mulai beberapa waktu yang lalu doa kami online kan. Jadi kalau yang mau ikut melalui Zoom bisa ikut berdoa. Jadi kita berdoa, mengucap syukur, mohon ampun ya, kemudian menyerahkan roh, jiwa dan tubuh kita. Sepanjang malam kita istirahat dan kita bersyafaat untuk segala sesuatu yang kita berdoakan. Ingat, doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Puji Tuhan. Itu yang dapat saya sampaikan. Mari sama-sama kita berdiri. Kita tutup ibadah kita dengan doa. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan, syukur Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, sebab Engkau selalu menyertai kami. Bahkan di saat-saat terendah dalam hidup kami, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau memperhatikan kami, Engkau melihat kami, bahkan Engkau menyertai kami. Sebenarnya kami tidak takut, kami tidak gentar menghadapi apapun juga. Kami percaya pada kehadiran Tuhan. Kami bertindak dengan iman dan kami akan terus beribadah kepada Tuhan sebab Engkau setia ya Tuhan. Kami percaya saat kami berseru, Engkau mendengar seruan kami. Sebagaimana firman-Mu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Amin. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Terima kasih. Kami akan terus mencari, meminta dan mengetuk. Sebab kami tahu Engkaulah sumber segala sumber pertolongan kami. Terima kasih. Pagi ini kami berdoa yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam pergumulan mendapatkan jalan keluar dari Tuhan. Tambah-tambahkan iman, kasih dan pengharapan jemaat ya Tuhan Yesus.
Cukupkan setiap kebutuhan, lindungi, jagai ya Tuhan Yesus. Memberkati relasi dalam rumah tangga, suami istri, orang tua anak, mertua, menantu, dan cucu-cucu seluruh keluarga besar diberkati oleh Tuhan. Memberkati kebutuhan hidup hari lepas hari, pekerjaan mata pencarian ditolong oleh Tuhan. Yang mencari pekerjaan, Tuhan membuka segala jalan. Yang memulai usaha-usaha baru juga diberkati oleh Tuhan. Berkati pendidikan anak-anak kami, sekolah mereka, kuliah mereka yang sementara berjuang untuk menyelesaikan tugas akhir mereka juga diberkati oleh Tuhan. Yang sementara magang juga diberkati oleh Tuhan. Kami percaya kehadiran-Mu dalam kehidupan mereka menjadi kekuatan dan perlindungan bagi mereka. Sanak famili kami dimanapun mereka berada diberkati oleh Tuhan. Bapa, memberkati pekerjaan-Mu di tempat ini. Biarlah kami semua rukun cinta satu sama lain, bergandeng tangan melayani Tuhan. Kami tahu kekuatan kami tidak seberapa, tetapi kami dikasihi, kami diberkati, kami disertai oleh Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami bersyukur pemilu berjalan aman, damai. Kami menunggu pengumuman hasil real count ya Tuhan Yesus. Siapapun presiden terpilih kami dukung dengan sepenuh hati, dengan doa dan hal-hal yang positif, karena itulah kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati Kabupaten Jember, Kecamatan Mali dan sekitarnya. Kami rindu melalui kehadiran kami. Terang Tuhan bersinar, ada jiwa-jiwa dijangkau dan dimenangkan. Terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Dan sekarang kekasih-kekasihku, mari kita pulang dengan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Maranatha kedatangan Tuhan kembali, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita katakan amin. Amin. Selamat pagi menjelang siang.